Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sofyan Ats-Tsauri Official, channel yang senantiasa ditunggu-tunggu konten-kontennya oleh subscriber Sofyan Ats-Tsauri Official dan teman-teman yang lain ya. Jadi oke teman-teman, di sini saya akan berkalkudari ya atau bercerita dan pengalaman saya pribadi ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengalamannya atau ceritanya yang mau diangkat di channel ini, pengalaman yang real ya, cerita yang real ya, tanpa ditambah atau dikurangi atau dibuat-buat, tapi yang real ya, sebagai jazbah bagi teman-teman yang lain. Boleh ditulis di kolom komentar ya, nanti saya akan ceritakan, ungkapkan di channel saya ini. Jadi ceritanya begini teman-teman ya. Jadi beberapa bulan yang lalu di tahun ini ya tahun 2021 ya, berapa bulan yang lalu, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saya beserta teman-teman keluar 40 hari gerak di suatu daerah. Nah di satu daerah itu ya ada saya masuki ya, satu tempat yang dulu pernah terjadi pengusiran di sana. Jadi jamaah diusir, kemudian sendalnya jamaah itu sampai dibakar. Nah, kemudian begitu terjadi di pengusiran itu beberapa tahun yang lalu. Nah, tetapi teman-teman, jadi waktu itu afwan ya, jadi agak ininya otaknya lah gitu, otak dari yang menyuruh untuk mengusir itu ternyata beliau itu baik orangnya sebenarnya ya. Jadi kami datangi dan beliau sendiri cerita ya. Kami datangi dan alhamdulillah bisa ditashkil, bisa taskil untuk keluar waktu itu di suatu masjid ya. Dan beliau cerita sendiri sama saya waktu itu ya, saya sebagai amir rombongan. Dia bercerita bahwa kejadiannya itu ya, kata beliau, kejadiannya itu kenapa seperti itu, ternyata beliau itu tersinggung ya. Tersinggung, ini versi cerita dari beliau. Beliau kan adalah mursyid, guru thariqah ya, guru thariqah. Beliau itu tersinggung karena apa? Ada kalimat-kalimat yang seolah-olah ajaran atau paham atau ilmu thariqah itu tidak benar gitu, atau tidak ada dasar, atau yang terbaik itu adalah ini, bukan thariqah seperti itu. Seolah seperti itu, ada kalimat begitu yang beliau dengar. Maka beliau perintahkan daripada murid-muridnya untuk mengusir daripada jamaah, dan kebanyakan waktu itu muridnya ya di kampung itu. Dan juga waktu itu dia perintahkan untuk mengumpulkan daripada sendal-sendalnya jamaah itu waktu malam hari ya, malam hari untuk dibakar. Itu pernyataan dari beliau ya. Tetapi kalau ada Kalguzari cerita dari teman, katanya bukan itu ya, bukan itu permasalahannya. Jadi permasalahannya adalah ya, ada seseorang yang bertanya tentang bagaimana kalau kita itu sholat menggunakan peci warna hitam. Maka jamaah katakan lebih bagusnya peci yang bisa dicuci, itu kata jamaah. Nah, kenapa? Karena kalau peci yang ini misalnya nanti terkena dengan najis kan nggak bisa dicuci. Nah kan nggak boleh dipakai sholat kalau terkena dengan najis. Maka artinya bukan tidak boleh, cuman yang mendengar saat itu dia agak kurang pendengaran. Nah jadi salah menyampaikan, dikira bahwa tidak boleh sholat dengan peci warna hitam. Maka dilaporkanlah hal itu kepada mursyid tadi, dan itu kata versi yang lain. Maka inti dari sini, alhamdulillah setelah saya sampaikan, waktu itu saya ngomong dengan beliau itu waktu tertaskil, waktu ikut dengan jamaah kami itu sampai jam
setengah 4 kalau tidak salah itu. Sampai subuh kita ngomong panjang lebar menjelaskan bahwa ilmu thariqah itu ilmu yang penting karena itu ilmu hati. Dia sama dengan ilmu tasawuf, itu satu kaitan. Nah, makanya 3 ilmu itu nggak boleh tidak ada dalam diri seseorang, yaitu usul, fiqih, dan tasawuf atau thariqah. Ini harus ada. Kalau tidak begitu, ngawur hidup kita, ngawur ibadah kita. Nah, gitu. Karena usul ini adalah untuk akidah, untuk mengetahui siapa yang kita sembah. Itu Allah Subhanahu wa taala, itu siapa yang kita sembah itu dan siapa yang menyembah. Ini ilmu usul. Bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana af'alnya Allah itu, ilmu usul itu penting, wajib itu. Kemudian fikih itu untuk meluruskan daripada ibadah kita. Bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara itu penting sekali dalam ilmu fikih. Kemudian ilmu tasawuf itu ilmu hati. Bagaimana agar kita baik dengan saudara, saling sayang, lembut, melihat kebaikan saudara. Ini ilmu tasawuf. Jadi 3 perkara ini berkaitan, tidak boleh berpisah. Usul, fikih, tasawuf ini nggak boleh pisah, ya, nggak bisa pisah, harus berkaitan hal seperti itu. Nah ini saya jelaskan kepada beliau dan menjelaskan tentang ilmu thariqah yang beliau ajarkan, ya, yaitu thariqah Naqsabandi, thariqah Qadiriyah, kemudian bicara masalah maqam, ya, maqam 12 sampai maqam 20. Itu dibicarakan malam itu dan nyambung, alhamdulillah, sampai beliau mengatakan saya tidak pernah jadi saya tidak pernah menemukan jamaah yang seperti jamaah ini, kata beliau. Artinya dengan thariqah itu nyambung gitu. Kata beliau sebanyakan itu tidak nyambung, artinya banyak berdebatnya gitu. Maka kita jelaskan dan saya katakan kepada beliau, pelungguh ini atau antum ini kalau gabung dengan usaha dakwah ini, dengan jamaah tabligh ini, makin mantap tarekatnya antum, makin luar biasa zikirnya antum. Karena apa? Karena islah, perbaikan dalam usaha dakwah ini luar biasa untuk membentuk sifat-sifat manusia, untuk menjadi insan kamil, untuk menjadi manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa dalam kerja dakwah ini. Kenapa demikian, ya? Kenapa demikian? Ya karena kita menghususkan waktu itu di masjid terus. Jadi waktu-waktu untuk berzikir, waktu-waktu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah itu banyak sekali waktu-waktunya. Maka alhamdulillah sebab itu beliau sampai saat ini senang mendukung daripada kerja dakwah, dan beliau menyadari bahwa dulu itu ya karena miskomunikasi. Oke, ini teman-teman Kalbuzari cerita tentang ada isu, ya, cerita bahwa dulu Jamaah Ali pernah diusir dan sendalnya dibakar. Itu sebenarnya seperti ini kronologis daripada keadaan waktu itu. Maka oleh karena itu, sekali lagi teman-teman yang mau ceritanya diangkat dalam channel saya ini, maka teman-teman tulis saja di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, dan subscribe dan hidupkan loncengnya. Oke, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.